Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menggelar sosialisasi pengarahan kepada tenaga honorer kategori 1. Kategori 1 merupakan tenaga non-ASN yang masih menyandang status kontrak. Bertempat di pendopo KRT Sosrokusumo, Kabupaten Nganjuk, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi gelar sosialisasi pengarahan kepada tenaga honorer kategori 1 pada Jumat 28 Juli 2023. Turut hadir dalam acara Sekda Nganjuk, staf ahli dan asisten di lingkungan Pemkab Nganjuk, Kepala BKP SDM, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan sebanyak 700 yang terdiri dari tenaga honorer kategori 1. Kategori 1 merupakan tenaga non-ASN yang masih menyandang status kontrak. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk menyampaikan bahwa honorer kategori 1 atau K1 di Indonesia hanya ada di Kabupaten Nganjuk. K1 sendiri tidak lepas dari dukungan Pemkab Nganjuk untuk terus berjuang demi meraih nasib dan cita-citanya dalam mempertahankan maupun dipertahankan. Marhen Jumadi selaku Bupati Nganjuk menyampaikan bahwa ini merupakan bagian dari perjuangan, yang mana suatu perjuangan harus ada beberapa strategi. Strategi komunikasi dilakukan dari double track, yaitu strategi komunikasi politik, kemudian strategi dengan menggunakan hukum sebagai pijakan. Saya dilantik sebagai wakil bupati, terus saya selalu komunikasi dengan teman-teman K1. Perjuangan kita lakukan izin sebelumnya dari double track, dua jalan yang kita sama-sama lakukan. Satu dengan strategi komunikasi politik kemana-kemana saja. Kemudian yang kedua, strategi dengan menggunakan hukum sebagai pijakan. Maka kembali lagi ini kita lakukan sampai sekarang. Sampai sekarang double track ini tetap kita jalankan. Memang saya juga ngomong apa adanya kepada panjenengan. Di Nganjuk satu kelompok yang kita coba bermain dari sisi hukum. Mas Anas CS ya, ada beliau ya. Oke, matur suwun sangat Anas CS. Yang sebelumnya kita coba komunikasi dulu ada yang Mas Sajianto. Dua ini memang Bolijin memang beda, kadang-kadang tujuannya sama tapi strateginya beda, kadang-kadang berbeda. Maka saya mencoba Mas Anas kelemahan di data-data, ya Mas Anas ya begitu ya, data-data dari Pak Sajianto saya coba semua saya kumpulkan sehingga diketahui atau tidak, saya berpikirnya untuk K1 secara keseluruhan. Beliau berdua kadang beda, tapi mengarahnya ke saya. Oke, jangan data-datamu di dokumen dulu. Ya. Dan saya yakin, saya juga baca dokumen itu perjuangan jenengan luar biasa juga sebelumnya. Meski dalam pengajuan peninjauan kembali PK menang, tapi masih mengalami kesulitan karena masih panjang prosesnya. Maka strategi politiknya yaitu seluruh K1 harus setuju untuk masuk dalam formasi P3K
Dan ini harus ada kesepakatan dari yang bersangkutan di mana sekitar 700 orang honorer K1 ini nantinya bisa masuk P3K setelah mereka seluruhnya menandatangani persetujuannya. Orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk, Marhen Jumadi pun memberikan motivasi untuk tidak mudah putus asa dan harus terus berjuang untuk memperjuangkan serta menjalani step by step, salah satunya melalui strategi komunikasi politik bersama pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama. K1 ini kan perjuangannya luar biasa ya. Hampir 20 tahun ya, 20 tahun itu berjuang terus. Maka saya selaku kepala daerah, bupati juga selalu ngawal dari awal ya. Mulai saya wakil bupati, kita selalu menggunakan 2 track kemarin ya. Satu komunikasi politik, lanjut kemana saja. Kemudian ada strategi hukum ya. Hukum juga begitu, kita kalah di PN kita ditolak, oke. Petun kalah, oke. Kemudian kita banding, kalah, oke. Kasasi kalah lagi, oke. Tidak pernah saya selalu mengatakan kepada teman-teman, jangan pernah berhenti berjuang itu. Sebelum dari alhamdulillah kan menang PK pun menang, masih susah lagi juga. Itu perjalanan. Maka pentingnya kembali lagi menggunakan strategi komunikasi politik juga. Saya komunikasi dengan teman-teman bapak-bapak di Menpan RB, termasuk teman-teman K1, piye kira-kira, saya selalu komunikasi. Saya selalu berharap ada yang melalui PNS, ya ini tetap berjalan, berjuang. Tapi ada yang kedua, yaitu apa? Jalur P3K. Yuk ya, mohon juga di itu. Saya selalu tadi saya katakan, perjuangan kita itu luar biasa. Saya juga sekali lagi, mungkin teman-teman K1 yang tim inti mesti tahu perjuangan kita. Dengan adanya pengarahan dari Bupati Nganjuk kepada tenaga honorer kategori 1 Kabupaten Nganjuk ini, maka diharapkan tenaga honorer kategori 1 yang hadir mendapatkan pencerahan serta semangat untuk terus berjuang dan juga untuk mengusahakan yang terbaik guna memperoleh apa yang dicita-citakan selama ini. Marhen juga menyampaikan bahwa Bupati Nganjuk telah memiliki strategi tersendiri dalam menangani hal ini, terlebih lagi dengan mendatangkan para tenaga honorer dalam satu lokasi dapat menambah sinergitas untuk bersama-sama berjuang agar tidak ada salah persepsi antar pihak. Kita arahkan ke P3K ya. Kita berharap dari double track ini, terus kemudian lagi lapisan lapisannya apa? P3K itu. Nah, dia kita dorong untuk P3K itu. Saya sudah komunikasi dengan Menpan RB, termasuk nanti formasi dari kabupaten, sehingga nanti lebih anulan. Bukan cuma terakomodir, ini kan saya juga, ini kan strategi saya, strategi komunikasi saya pada Menpan RB. Kira-kira misalnya teman-teman K1, kalau misalnya kita masukkan ke kuota P3K, bisa aja kira-kira seperti apa. Maka hari ini kita kumpulkan, sehingga nanti kalau kita berjuang jadi sama-sama enak. Jangan sampai kita berjuang nanti dia gak gelem, kan tidak bisa. Maka saya kumpulkan dalam persetujuan, oke ya, kalau deal oke. Kalau saya begitu, yes or not jelas. Tapi kan beliau semuanya kan setuju. Perjuangan, apakah ini sudah selesai belum? Harus kita kawal lagi kan gitu. Sehingga berjuang kan seperti itu. Semoga dengan tergelarnya kegiatan pengarahan terhadap tenaga honorer kategori 1 dapat memunculkan multi-strategi planning, agar jika plan pertama belum bisa berjalan, masih memiliki plan-plan lain untuk terus diperjuangkan. Dan pemerintah Kabupaten Nganjuk juga akan terus mengkomunikasikan ke Kemenpan RB, termasuk formasi dari kabupaten, sehingga nanti akan lebih terkawal dengan baik.
Dari Nganjuk, Amin CTV melaporkan. Pemirsa, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kembang Lambe hari ini.